Dia berkata, kunna isnai asyara rajulan, kami ada 12 orang. Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, ta'alau bayi'uni, kesinilah, mari, bayi'uni, berbaiatlah kepadaku, bersumpah setialah kepadaku. Apa poin-poinnya? Ala alla tusyriku billahi syai'a. Yang pertama, kalian jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini poin pertama dalam sumpah setia kepada Rasulullah SAW. Jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi jangan menjadikan di samping Allah itu tandingan atau pasangan. Allah hanya satu, Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita, kesehatan, panjang umur, dan lebih dari itu adalah keimanan dalam sehat dan panjang umur ini saja. Panjang umur saja tanpa kesehatan tidak sempurna. Panjang umur dengan kesehatan tanpa keimanan juga sia-sia. Makanya keimanan ini nikmat yang sangat besar. Dengan keimanan ini kita masih ke masjid, merasakan manisnya keimanan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun demikian, tatapan kita kepada orang-orang yang belum merasakan manisnya keimanan jangan dengan tatapan mencibir. Jangan. Kita merasakan keimanan, semakin kita taat beribadah dan merasakan manisnya keimanan, maka sebetulnya sifat kita itu, perilaku kita itu, kalau melihat orang lain yang terjatuh dalam kemaksiatan atau dosa, semestinya sifat kita itu menginginkan orang-orang yang berdosa dan bermaksiat itu juga mendapat hidayah dan rahmat dari Allah. Itu seperti itu. Ini yang tercermin dalam doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang sepekan lalu itu kita memperingati Idul Adha. Salah satunya itu merupakan syariat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi kita mungkin tidak merasakan manisnya ibadah itu kalau ibadah itu hanya kita gunakan untuk merendahkan orang lain yang bermaksiat. Itu sulit merasakan manisnya ibadah. Kalau ibadah cuma untuk sombong-sombongan dan merendahkan orang yang bermaksiat. Sama, kita menuntut ilmu, mencari ilmu, tapi kalau ilmu kita itu digunakan hanya untuk merendahkan orang-orang yang bodoh, kita sulit merasakan manisnya ilmu. Nah ini keimanan yang mendalam, ibadah yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala, itu semestinya membuat kita mencintai seluruh manusia, baik yang taat kepada Allah ataupun yang tidak taat. Yang tidak taat didoakan untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang tercermin dalam doa Nabi Ibrahim, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Kata Nabi Ibrahim dalam doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, siapa saja di antara umatku yang mengikutiku, sesungguhnya dia termasuk dari golonganku. Dan siapa saja yang membangkang, bermaksiat, berdosa. Nabi Ibrahim berdoa, bukan ya Allah masukkan saja neraka. Yang bermaksiat itu masukkan saja ke siksamu. Yang berdosa itu masukkan saja, kumpulkan mereka di dasar neraka. Tidak.
siapa yang bermaksiat dan berdosa, fa innaka ghafurur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha pengasih. Artinya ini doa yang tercermin dari keimanan yang sangat kuat. Karena keimanan sangat kuat, menikmati manisnya ibadah, sehingga menatap orang yang bermaksiat dan berdosa pun dengan tatapan kasih sayang, masih mengharap kepada Allah agar mereka diberi rahmat dan diampuni oleh Allah. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak, makomnya sudah sampai di situ, itu hatinya bersih. Walaupun melihat orang bermaksiat terang-terangan di depan kita, hati kita tetap bersih. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah nih, sekarang kita akan melanjutkan kisah sirah Nabi Muhammad SAW. Kita sudah sampai di Bai'atul Aqabah. Kita sudah bahas Nabi di musim-musim haji itu menawarkan Islam. Jadi ibadah haji itu sebagaimana sudah kita sampaikan merupakan syariat Nabiullah Ibrahim yang sudah ada di masa jahiliyah. Cuman di masa jahiliyah itu ibadah hajinya terkontaminasi dengan aktivitas-aktivitas kemusyrikan, kesyirikan itu. Ada Nabi Muhammad SAW pada tahun ke-11 setelah diutus minal bi'tsah, pada tahun ke-11 setelah diutusnya beliau ini menawarkan dirinya, menawarkan Islam, menghampiri utusan-utusan kabilah yang haji ke Mekkah Al-Mukarramah, menawarkan Islam. Akhirnya bertemu dengan, kemarin kita sudah bahas, suku Khazraj dari Madinah. Nah, kita juga sudah bahas bahwa penduduk asli Madinah atau yang dulu itu namanya Yasrib, penduduk aslinya itu adalah orang-orang musyrik Arab. Di samping penduduk asli ada juga penduduk pendatang, yaitu bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini di Yasrib atau di Madinah ada 3 suku, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, dan Yahudi Bani Quraizah. Nah, ini 3 suku Yahudi ini saling memanas-manasi sehingga suku Aus, penduduk asli Madinah ini, Aus dan Khazraj ini saling bertikai. Sebagian orang Yahudi mendukung Aus, sebagian lagi menjadi beraliansi kepada Khazraj. Seperti itu, dibuat semakin bertikai. Nah, seperti belum lama ini Israel sudah menyerang Iran. Tadi pagi beberapa menit itu Al Jazeera memberitakan terjadi ledakan besar lagi, balasan dari Iran di Tel Aviv. Tidak tahu apa ini, indikasi perang dunia lagi atau wallahu a'lam. Ini bapak-bapak ibu, karakter Yahudi seperti itu, selalu memecah belah, mengadu domba. Nah, di tahun ke-12 Hijriah, nah ini akhirnya kan yang bertemu dengan Rasulullah SAW itu suku Khazraj lebih dahulu, karena orang-orang Yahudi itu selalu menyebut-nyebut bahwa akan diutus seorang nabi dan kami akan mengikutinya dan kami akan memerangi kalian, memerangi Aus dan Khazraj bersama nabi tersebut. Qatla Iram wa Ad, sebagaimana Iram dan Ad itu diperangi, dihancurkan. Nah, sekarang kita akhirnya suku Khazraj ini beriman kepada Rasulullah SAW dengan pandangan mereka jangan sampai orang Yahudi mendahului mereka beriman kepada Nabi yang diutus ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Setelah kisaran tahun 11 setelah diutusnya Nabi Muhammad ini, setelah beberapa orang dari Khazraj ini bertemu dengan Rasulullah SAW, pulanglah mereka, tersebarlah Islam di Madinah. 1 orang berdakwah kepada 1 orang, jadi 2 orang berdakwah lagi, jadi 5 orang. Itu tersebar ke Madinah. Akhirnya pada musim haji tahun berikutnya, yaitu tahun 12 kenabian, wafal mausima minal ansar isna asyara rajulan, datanglah 12 orang dari penduduk Madinah yang belakangan nanti kita sebut mereka sebagai kaum
Ansor. Kaum Ansor itu kalau secara bahasa yang menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang 11 orang penduduk Madinah atau kaum Ansor bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Aqabah. Nah, kita sudah bahas kalau jamaah haji itu setelah wukuf di Arafah terus ke Muzdalifah mencari batu-batuan ya untuk jamarat. Nanti dia ke Mina, setelah dari Muzdalifah itu ke Mina. Di Mina yang pertama kali dilempari atau melakukan jumroh Aqabah, jumroh Aqabah. Nah, di sekitar itulah kaum Ansar ini bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka ini bertemu dengan Rasulullah di Aqabah. Inilah yang disebut dengan Baiat Aqabah atau sumpah setia Aqabah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fabaya'u Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ala bai'atin nisa ay ala namtiha fil bunud allati baya'an nisa 'alaiha ay annahu lam yubayyi'hum fiha 'ala al-harb wal jihad wa kanat bai'atun nisa thaniya yaumil fath 'ala Jabal Safa ba'dama fariga min bai'atir rijal wa kana minhum As'ad bin Zararah wa Rafi' bin Malik wa Ubadah ibnu Samit wa Abul Haitham ibnu Taihan. Nah, ini berbaiatlah 12 orang Ansor ini di dekat Aqabah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka ada As'ad bin Zararah, ada Rafi' bin Malik, ada Ubadah bin Samit, ada juga Abul Haitham ibnu Taihan. Abul Haitham bin Taihan ini diantara orang yang berbaiat pada Rasulullah di Aqabah. Baiat Aqabah yang pertama ini disebut juga sebagai Baiatun Nisa karena poin-poinnya sama yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam baiat atau permintaan sumpah setia tersebut. Poin-poinnya sama dengan Baiatun Nisa. Poin-poinnya apa saja? Ini Ubadah bin Samit meriwayatkan kepada kita tentang isi dari baiat Aqabah yang pertama ini dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, kunna isnaya asyara rajulan, kami ada 12 orang. Faqala lana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kami, ta'alau bayi'uni, kesinilah, mari, bayi'uni, berbaiatlah kepadaku, bersumpah setialah kepadaku. Apa poin-poinnya? Ala alla tusyriku billahi syai'a. Yang pertama, kalian jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini poin pertama dalam sumpah setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi jangan menjadikan di samping Allah itu tandingan atau pasangan. Allah hanya satu, Maha Esa. Ini yang satu poinnya. Yang kedua, wala tasriku, dan kalian jangan mencuri. Ini poin kedua. Bersumpah setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kalian berjanji tidak mencuri. Nah, ini jangan mencuri, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Poin ketiga, wala taznu, dan kalian jangan berzina. Jadi di masa jahiliyah ini ada kebiasaan yang mencuri, berzina seperti itu. Makanya baiat pertama ini isinya poin-poin kemanusiaan. Jangan mencuri, jangan berzina. Poin keempat, wala taqtulu auladakum, jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Kemanusiaan semua ini. Karena di masa jahiliyah anak kecil itu dikubur atau dipendam hidup. Kenapa demikian? Takut miskin. Jadi jangan membunuh anak kalian. Ini poin keempat. Terus poin kelima, wala ta'tu bi buhtanin taftarinahu baina aidikum wa arjulikum, dan jangan kalian membuat dusta besar dan mengada-adakan dusta yang sangat besar. Ini tidak boleh.
berbohong. Wala ta'suni fi ma'ruf. Poin berikutnya, dan jangan kalian membangkang kepadaku dalam urusan kebaikan. Ini kata Rasulullah SAW. Faman waffa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memenuhi sumpah setianya, maka pahalanya adalah menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa man asaba min dzalika syai'an, siapa yang melanggar sumpah setianya sedikit saja, fa'uqiba bihi fid dunya, terus dia mendapat iqab atau balasan atau siksa, hukuman di dunia ini, fahuwa kafaratun lah, maka hukumannya ini menjadi penghapus dosanya. Wa man asaba min dzalika syai'an, siapa yang mengingkari janji atau salah satu dari poin sumpah setia ini tapi enggak ketahuan, dia diam-diam mencuri padahal sudah berbaiat kepada Nabi, tapi enggak ketahuan. Kalau tidak ketahuan, fasatarahullah, lalu Allah menutupinya, fa amruhu ilallah, maka urusannya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a aqabahu, kalau Allah menghendaki, Allah akan menghukumnya. Wa in syaa'a afa anhu, kalau Allah menghendaki, Allah memaafkannya. Qala Ubadah bin Samit, terus Ubadah bin Samit itu berkata, fabaya'nahu ala dzalika, maka kami berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk poin-poin tersebut. Ini Bapak-bapak, ini inti dari atau poin-poin dari baiat atau sumpah setia yang pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh 12 orang dari kaum Ansor. Ini poinnya Masya Allah, ini kemanusiaan. Yang pertama, tidak mempersekutukan Allah, wala tasriku, dan tidak mencuri. Ini kebiasaan di masa jahiliyah, suka mencuri. Kalau di masa kita ini sudah bukan mencuri lagi, ada bahaya yang lebih besar lagi, bahkan bisa menyengsarakan rakyat dalam jumlah besar. Apa itu? Korupsi bisa lebih bahaya dari mencuri. Nah, ini kenapa nilai-nilai Islam ini, jadi kita membaca sirah nabawiyah ini, kita ambil kejujuran, jangan mencuri. Sumbernya kan tidak jujur. Saya itu ketika ngajar mahasiswa di STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara di Bintaro itu, mereka kan semester pertama masih lugu-lugu, masih bersih-bersih pola pikirnya. Itu kan nanti berubahnya nanti ketika mereka sudah, itu kan penjurusan ada di bea cukai, ada pajak, nanti ada manajemen pelayanan publik, manajemen keuangan negara. Itu nanti cobaannya bukan ketika di semester 1 ini, cobaannya ketika mereka sudah memperoleh amanah, sudah memperoleh kedudukan. Itu nanti di situ bisa terjadi korupsi. Apa itu? Contohnya siapa itu? Gayus Tambunan. Gayus Tambunan itu alumni STAN, tapi korupsinya di masa itu besar-besar. Ada atasannya lagi, Dirjen Pajak. Nah, ketika saya berbicara tentang korupsi ini, Dirjen Pajak di masa Gayus itu ada di depan saya. Ada, benar. Ada. Saya kajian subuh seperti ini di perumahan Taman Rempoa Indah. Ini di depan saya Dirjen Pajak yang di masa Gayus Tambunan. Jadi Gayus Tambunan itu bawahan dia. Cuman Dirjen Pajaknya sudah pensiun, sudah tobat. Jadi sudah tobat dan dia sudah agak sakit-sakitan. Tapi setelah pengajian itu curhat ini, Pak, saya ada satu, bukan cuma ada Dirjen Pajak, ada satu lagi yang sudah puluhan tahun di perpajakan, datang ke ruang DKM. Setelah saya menyampaikan tentang kejujuran, tidak perlu korupsi, saya pesan ke mahasiswa, pegang saja. Kalau agama itu untuk ngasih nilai A sama saya gampang, 100 semua saya kasih nilai kalian dalam mata kuliah agama. Tapi satu pegang kalian sampai nanti seumur hidup kalian, kejujuran. Itu habis pengajian itu, tadi ada yang Dirjen Pajak, ada yang ini pejabat tinggi juga datang ke ruang DKM ceritanya bagaimana ini Bapak-bapak? Ya jujur, memang Pak Ustaz,
Kita itu pegawai, itu kalau orang pajak, duit yang datang ke meja kita itu jumlahnya bukan kecil-kecil, itu jumlahnya besar-besaran. Nah, dia bilang itu. Akhirnya anak saya katanya bertanya ke saya, bapak korupsi ya? Anaknya kuliahnya di Jerman, ada yang di pokoknya universitas besar juga di Indonesia, tapi anaknya ini pakai hijab, paham keislaman, datang ke bapaknya, karena dia cerita, bapak korupsi ya? Jawab dia, saya jawab Pak Ustadz, saya korupsi biar kamu bisa kuliah. Akhirnya anaknya diam, bapaknya diam, tapi itu anak menunjuk-nunjuk bapaknya, artinya ada kejujuran di hati anaknya, dan bapaknya juga mengakui itu suatu kesalahan. Nah ini bapak-bapak yang mudah-mudahan Allah, kalau kita bertobat, Allah mengampuni. Karena kata pejabat pajak tadi ini yang bukan dirjennya, itu dulu gajinya petugas pajak masih kecil-kecil. Kalau sekarang besar-besar. Petugas pajak, belum lama hakim juga gajinya dinaikkan oleh Prabowo 260%. Artinya kalau gaji sudah sebesar itu naiknya, tapi masih korupsi juga, masih bisa disuap juga, Masya Allah, itu berarti manusia memang begitu serakah. Ini Bapak, kan targetnya kata Prabowo kalau dinaikin itu kan targetnya supaya tidak korupsi. Ini Bapak-bapak ya. Jadi kita belajar sirah, poin-poinnya, nilai-nilai ajarannya itu jangan sampai dilupakan. Tadi jangan mencuri, kejujuran itu dijaga, itu Bapak-bapak ya. Jangan mencuri, jangan berzina jangan. Ini Bapak-bapak ya, jangan sampai kita berzina, naudzubillah summa naudzubillah. Terus wala taqtulu auladakum, jangan khawatir miskin anak kita sampai dibunuh, dan jangan mengada-ngadakan kedustaan dan kebohongan. Ini tadi kedustaan dan kebohongan. Jangan sampai kita berbuat dusta dan bohong. Wala ta'suni fi ma'ruf, jangan membangkang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kebaikan. Ini kejujuran, tidak mencuri, tidak berzina, jangan membunuh anak kita, jangan membuat dusta besar. Ini jangan sampai. Ini poin-poin yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau di antara kalian ada yang melakukannya? Nah, ini juga. Kalau kita jadi kata jangan mencuri kan ya. Kalau kita melakukan perbuatan ini tapi Allah Subhanahu wa taala masih menutupi, kata Rasulullah, ini urusannya kepada Allah. Kalau Allah ingin ampuni, Allah ampuni. Kalau Allah ingin hukum, Allah hukum. Artinya Bapak-bapak, dalam hukum Islam ini, kalau kita melihat salah seorang di antara sahabat kita atau tetangga kita melakukan maksiat, maka kewajiban pertama adalah satu, menutupi dosa dan maksiatnya. Satu, jangan dibongkar-bongkar. Ini karena kalau Allah masih menutupi, kita tutupi. Kalau Allah nanti mau hukum, Allah hukum. Kalau Allah mau maafkan, Allah maafkan. Itu. Nah, cuman ada sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sebagaimana saya pernah sampaikan, Umar ibn Khattab ini memiliki mata batin yang sangat tajam. Jadi kata Rasulullah, dan ini diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu fi man kana qablakum muhaddatsun. Sesungguhnya di antara umat-umat terdahulu ini ada orang-orang muhaddatsun yang diberi ilham. Ilham itu pemberitahuan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyakum minkum fi ummati fa innahu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Jadi seandainya ada seorang di antara umatku, di antara orang-orang yang diberi ilham itu, dialah Umar bin Khattab. Jadi firasatnya selalu tajam. Ini saya contohkan. Ketika ada pencuri ini baru satu kali ketahuan dia mencuri, terus sama Umar potong tangannya. Itu
Ada sahabat lain yang protes, wahai Umar, dia baru 1 kali mencuri, apa langsung kita potong? Kenapa kita tidak tutupi dulu keburukannya ini? Kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, terus ditanya lagi kepada pencurinya, wahai pencuri, kamu mencuri sudah berapa kali? Pencuri itu menjawab, sekali. Kata Umar apa? Kadzabta, engkau dusta, engkau bohong. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala la yakshifa zamba abdin fa'alahu marrah fil marrah al-wahidah. Kata Umar Ibn Khattab itu karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak membuka aib dan dosa seseorang yang baru sekali dia lakukan. Kalau engkau nih ketahuan mencuri, berarti sudah berkali-kali mencuri. Karena Allah menutupi seorang hamba yang baru sekali dan tidak sengaja melakukan dosa. Karena kamu ketahuan, sebenarnya kamu ini sudah berkali-kali mencuri. Ini ketajaman mata batin atau basirah Umar bin Khattab. Jadi kalau kita berdosa, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara kalian melakukan maksiat, nggak ketahuan, tutupi, jangan dibongkar-bongkar. Karena itu Allah masih menutupi kita. Kalau Allah masih menutupi kita, berarti Allah menginginkan kita segera bertobat. Tapi kalau kita melakukannya diulangi lagi sampai pada akhirnya orang-orang tahu, nah ini berarti kita sudah bukan lagi yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Bapak-bapak ya. Jadi kalau baru pertama kali melihat orang bersalah, baru pertama kali melihat orang melakukan dosa, kita tutupi. Apalagi masalah perzinahan. Ini perzinahan, tidak boleh gampang-gampang menuduh. Makanya Umar bin Khattab ini tidak menerima persaksian dengan gambar. Dan ini menjadi kenyataan di masa sekarang yang serba maju ini. Dengan bantuan AI bisa membuat video yang palsu seperti itu, bisa membuat gambar yang palsu. Makanya persaksian dengan gambar seperti ini oleh Umar bin Khattab ditolak. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, makanya dalam Islam harga diri seorang muslim dan muslimah ini sangat mahal, sangat mulia, sangat dilindungi dan sangat dihormati. Tidak boleh satu orang menuduh seseorang saudaranya ini berzina kecuali dengan saksi 4 orang, dan 4 orang ini melihat perbuatan tersebut dengan mata kepalanya langsung. Bukan cuma melihat perbuatannya, melihat, mohon maaf, melihat pertemuan 2 alat kelaminnya, harus dilihat dengan mata 4 orang saksi tersebut. Artinya persyaratan ini hampir mustahil. Tujuannya apa? Menjaga harga diri dan kehormatan seorang muslim dan muslimah. Ini Bapak-bapak ya. Jadi jangan gampang-gampang menuduh saudara kita berzina. Ini nanti kena had. Kalau dalam Islam itu namanya haddul qazab. Nanti kena hukumannya haddul qazab. Ini pernah kejadian. Seandainya, kenapa saya bilang tadi, dan para ulama juga menyampaikan kalau orang bermaksiat tutupi. Di masa Rasulullah ada seseorang laki-laki, Ma'is namanya itu, Ma'is, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya berzina. Datang kepada Rasul, ngaku seperti itu. Terus kata Rasulullah SAW, apa langsung, woi para sahabat, ini penjahat, berzina, rajam, seperti itu. Tidak langsung begitu. Wahai Rasulullah, saya berzina. Kata Rasulullah apa? Abika jununun, kamu gila, pulang. Kamu gila ngomong seperti ini, pulang lagi. Besoknya datang lagi, ya Rasulullah, saya berzina. Wahai Rasulullah, saya sudah melakukan zina. Kata Rasulullah apa lagi? Apa langsung hukum, rajam? Tidak. Abika jununun, kamu gila, pulang lagi. Ini 2 kali dibilang sama Rasulullah, pulang. Artinya apa? Artinya tutupi dulu aib dan dosa orang lain. Yang ketiga kali datang lagi dia, ya Rasulullah, asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Wahai Rasulullah, aku berzina, tegakkan had untukku. Ini kan hadduz zina, kalau pelakunya dua-duanya belum pernah menikah, ini kan
dicambuk sebanyak 100 cambukan kalau pelakunya belum pernah menikah. Kalau pelakunya ini sama-sama sudah pernah menikah, maka dirajam, dipendam di dalam tanah, terus ditimpuki sampai wafat. Saya belum pernah menyaksikan di Mekah, tapi guru saya cerita dia pernah menyaksikan rajam itu sampai wafat. Akhirnya baru yang ketiga kali ini sama Rasulullah SAW panggil sahabatnya, tegakkan hukum had zina. Artinya 2 kali sudah ditutupi oleh Rasulullah, tapi dia mau bertaubat dan dia ingin ditegakkan had itu. Ini artinya kewajiban kita yang pertama itu tutupi. Ada kasus yang kedua, seorang wanita hamil datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya berzina. Sudah dalam kondisi hamil. Kata Rasulullah, apakah wahai para sahabatku, rajam wanita ini, timpuki sampai meninggal? Tidak, kata Rasulullah, pulang dulu. Itu sampai janin di dalam perutmu itu dilahirkan. Nah, setelah dilahirkan baru datang. Sudah lama melahirkan, baru datang lagi, baru ditegakkan hukum rajam. Ketika sudah ditegakkan hukum rajam karena dia ingin bertaubat wanita ini, orang-orang Madinah ini ngomongin, kata orang Madinah, ini wanita memang bejat, memang pendosa, memang jahat. Rasulullah mendengar kata-kata dan caci maki ini. Terus Rasulullah datang di hadapan sahabatnya, berdiri dan mengatakan, laqad tabat taubatan law qusimat taubatuhu baina sab'ina min ahlil Madinah lawasi'athum. Sungguh, ini penduduk Madinah kan ramai ngomongin keburukan wanita tersebut, tukang zina, penjahat, pemaksiat, pendosa. Didengar oleh Rasulullah. Beliau berdiri keluar, wahai para sahabatku, sungguh wanita itu sudah bertobat. Seandainya tobatnya itu dibagikan untuk 70 orang penduduk Madinah ini, cukup untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Itu kata Rasulullah SAW. Artinya, satu, kewajiban kita menutupi orang yang bermaksiat. Berikutnya, kalau sudah dihukum di dunia ini, jangan dicaci maki, karena Allah menerima taubatnya. Itu harapan kita. Ini perbuatan Nabi. Jadi selagi masih tutupi. Makanya para ulama membagi, ada al-muslim al-mastur. Ada muslim yang harus kita tutupi aibnya. Ada al-muslim al-mujahir bima'siyatih. Ada seorang muslim yang terang-terangan melakukan maksiat dan dosa. Kalau yang muslim yang masih ditutupi aib-aib dan dosanya, ini kewajiban kita menutupi. Kalau seorang muslim yang terang-terangan bangga melakukan dosa, boleh kita bicarakan, boleh kita jelaskan. Dia muslim tapi bangga minum minuman keras terang-terangan, bangga mencuri terang-terangan, bangga korupsi terang-terangan, boleh kita bicarakan, boleh kita buka aibnya. Itu ya Bapak ya. Tapi kalau sudah taubat, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Rasulullah, faman asaba min dzalika syai'an fasatarahu Allah. Siapa melakukan maksiat tapi Allah masih menutupinya, fa amruhu ilallah, urusan dosa dan maksiatnya itu biar menjadi urusan Allah. Jika Allah ingin berkehendak, insya'a aqabahu, kalau Allah berkehendak Allah akan menghukumnya, wa insya'a, kalau Allah berkehendak, afa anhu, Allah memaafkannya. Ini sangat bijak sekali. Jadi apa yang dikatakan orang barat terhadap Islam, bahwa hukum Islam itu terlalu kaku dan bengis, tidak benar. Ini Bapak-Bapak ya, tidak benar. Falamma aradul insirab, ketika 12 orang ini sudah berbaiat dengan poin-poin tersebut di Aqabah, dan ini disebut baiat Aqabah yang pertama, Rasulullah SAW mengutus seorang sahabatnya untuk mengajarkan Islam ke Madinah, yaitu Mus'ab bin Umair. Ini Mus'ab bin Umair. Wa amarahu ayyukri'ahum al-Qur'an wa yu'allimahumul Islam wa yufaqihahum fid din, fakana yusamma muqri'al Madinah. Rasulullah SAW
memerintahkan Mus'ab bin Umair untuk membacakan Al-Quran kepada penduduk Madinah, terus mengajarkan Islam dan memberi kepahaman kepada mereka tentang agama mereka. Makanya Mus'ab bin Umair ini disebut sebagai Muqri al-Madinah atau Qari di kota Madinah. Jadi Qari itu ibu-ibu bapak, kalau di masa Rasulullah SAW bukan cuma yang hafal Al-Quran atau suaranya bagus dan indah, mengerti nagom-nagom Al-Quran. Tidak. Qari itu paham hukum Islam, mengerti sunnah Rasulullah SAW, mengerti semua Islam dan seluk beluknya. Ini yang disebut Qari dan Muqri. Ya, sekarang kan terjadi nama Qari ini sudah menjadi penurunan dalam maknanya. Ini bapak-bapak ya. Mudah-mudahan Baiat Aqobah ada beberapa pelajaran dari Baiat Aqobah ini, cuman nanti insya Allah di pertemuan berikutnya baru kita akan bahas beberapa pelajaran dari Baiat Aqobah yang pertama ini. Setelah penderitaan demi penderitaan, 11 tahun berdakwah di Mekah tapi tanpa pengikut atau sedikit sekali pengikutnya, ini ada kabar gembira dengan 12 orang yang harus melakukan sumpah setia. Nanti akan terjadi Baiat Aqobah yang kedua dengan jumlah orang makin besar. Nanti pada akhirnya Rasulullah berhijrah ke Madinah. Insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ini saja ya Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan silakan.